Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman Bagusya Putra, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam video ini, dalam rangka memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, maka saya akan menjelaskan terkait atau seputar mengenai hukum perdata internasional. Yang saya hormati Bapak Ogyan Davis Juanda, SHLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Berikut adalah video materi terkait penjelasan seputar mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup dari hukum perdata internasional. Yang pertama itu adalah hukum pribadi atau law of person yang meliputi status personal atau status dan wewenang. Yang selanjutnya kewarganegaraan, domisili, badan hukum. Yang kedua, hukum harta kekayaan atau law of property yang meliputi harta kekayaan material, harta kekayaan imaterial, dan juga perikatan yang di dalamnya itu berisi perjanjian dan perbuatan melanggar hukum. Yang tiga, hukum keluarga atau family law yang berisi terkait tentang perkawinan, adopsi, perceraian, harta perkawinan, dan juga hubungan orang tua dengan anak. Selanjutnya adalah hukum waris atau succession, dan dalam hukum waris pasti akan membahas terkait seputar pengalihan hak waris. Oke, mungkin agar lebih dalam, kita akan masuk saja kepada contoh. Salah satu fenomena yang sering terjadi, yang lebih marak, sering terjadi di kalangan masyarakat itu adalah perkawinan campuran. Fenomena ini semakin umum karena keterlibatan dari era globalisasi. Namun, dalam konteks hukum perdata internasional, seringkali pernikahan campuran ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana pengaturannya. Dasar hukum yang mengatur mengenai pernikahan campuran bisa kita lihat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Bagaimana sih syarat perkawinan campuran itu? Yang pertama, diatur dalam pasal 6 sampai dengan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang bagaimana harus atas dasar persetujuan kedua mempelai, yaitu mempelai pria dan wanita, umur minimum 19 tahun, karena berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terbaru atau Undang-Undang Perkawinan yang terbaru. Selanjutnya, izin orang tua bila belum berusia 21 tahun, tidak sedang terikat perkawinan lain kecuali diperbolehkan secara agama. Selanjutnya, warga negara asing harus mempunyai surat keterangan dari kedutaannya. Mungkin hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi hal ini merupakan dokumen praktik umum administratif sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, warga negara asing harus menunjukkan bahwa ia tidak terikat pernikahan menurut hukum negaranya. Bagaimana sih prosedurnya? Kalian bisa simak hal berikut ini. Yang pertama, menentukan tempat dan tata cara pernikahan. Pernikahan bisa dilakukan di Indonesia ataupun luar negeri. Bisa dilakukan secara agama dan dicatat oleh kantor urusan agama dan juga dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Selanjutnya, pendaftaran pernikahan. Jika yang beragama Islam didaftarkan ke KUA setempat
Dan apabila agamanya non-muslim atau non-Islam, daftarkan ke Dikduk Dukcapil setelah pernikahan dilakukan secara agama. Selanjutnya, legalitas dokumen warga negara asing. Semua dokumen warga negara asing harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi. Selanjutnya adalah pencatatan perkawinan. Setelah menikah, wajib mencatatkan pernikahan di instansi terkait agar sah secara hukum negara atau hukum nasional. Jadi, kesimpulannya, perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dan warga negara asing menghadirkan tantangan hukum yang kompleks dalam hukum perdata internasional. Prinsip lex personalitatis dan lex loci cerebrationis dan juga asas domisili menjadi kunci dalam menentukan keabsahan dan melakukan hukum. Meskipun telah diatur dalam peraturan nasional, praktiknya sering menimbulkan konflik hukum, terutama terkait status hukum, kewarganegaraan anak, harta, dan warisan lintas negara. Maka diperlukan harmonisasi hukum nasional dan internasional, serta pemahaman prosedur hukum kedua negara untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Jadi, apabila para penonton sekalian memiliki masalah terkait ingin melakukan pernikahan dengan warga negara lain, maka penting sekali untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mengatur terkait perkawinan dari masing-masing pasangan Anda dan juga negara Anda, sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai hukum perdata internasional. Saya ingin memohon maaf apabila ada salah kata dan berterima kasih banyak karena telah menonton video ini. Mungkin saya akan pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video selanjutnya.